Yesus Kristus yang pada hari ini kita memperingati kematiannya. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita semua. Jadi kedatangan kita pada pagi hari ini adalah kita mau mengingat pengorbanannya, dan kemudian kita mau bersyukur bahwa hidup ini boleh ada karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Mari kita memberikan kesempatan Bapak Ibu kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan memberkati, melayangkan kita untuk beribadah kepada Dia saat ini.
oleh kesaksian kita, iblis kita kalahkan. Iblis kuasanya kita hancurkan. Betapa punya kuasanya setiap kesaksian kita. Karena itu jangan sia-siakan setiap waktu, setiap menit, setiap kesempatan untuk kita bersaksi tentang Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu, saudara yang mau bersaksi, silakan, baik yang muda, mau yang tua, yang anak sekolah minggu pun sekalipun, silakan. Iblis dalam hidup kita, jangan lupa terus bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang lalu sebetulnya waktu mau pelayanan saya sakit. Lutut saya itu nggak kuat untuk berjalan. Ketika latihan pun kebetulan ada tamu temannya Pak Nono, saya nggak bisa menemani karena sekalipun saya nggak berlari 3 putaran dalam putari lapangan, tapi seperti berlari 3 putaran memutar lapangan, jadi kayak capek dengkulnya dua-duanya. Terus kalau malam itu terasa linu gitu ya. Ya, yang saya tahu adalah panggilan saya adalah untuk melayani. Baik tidak baik keadaan saya, panggilan saya adalah melayani. Dan karena saya tahu itulah tujuan hidup saya, makanya saya berkata, Tuhan, ketika saya ambil bagian dalam pelayanan, sebelum kali pun kami dalam kelemahan, tapi saya tahu satu hal, bahwa Allah yang kami layani, Allah yang aku sembah adalah yang hidup. Berarti Tuhan lihat dan Tuhan tahu persis kondisi saya pada saat saya mau melayani. Berarti Tuhan tuh tahu bagaimana kesakitan yang sedang saya alami, karena Dia hidup, karena Dia Allah yang melihat, Dia Allah yang mengerti. Makanya saya berkata, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau ambil bagian saya, dan biarlah sisanya adalah Tuhan yang bekerja. Makanya saya naik, walaupun benar masih pada waktu itu masih menahan sakit. Bahkan sampai waktu malam latihannya pun saya langsung tepar dan langsung berbaring karena sudah nggak kuat lagi untuk berjalan. Dan saya percaya ketika kita memilih untuk taat, ketika kita memilih untuk berjalan dalam panggilan Tuhan, tujuan kita diciptakan Tuhan, maka Tuhan kasih tolong. Dan puji Tuhan, sampai Bapak Ibu jemaat semuanya pulang, sampai sekolah minggu selesai pulang, dan malamnya kami harus melayani lagi untuk ibadah pemuda. Tuhan berikan kekuatan, dan hari itu, hari Minggu itu, kaki saya tidak kumat. Jadi kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan, apalagi Bapak Ibu, pasti Tuhan akan menolong. Apapun yang sedang kita alami, mungkin sakit, mungkin masalah, ataupun apapun, pasti Tuhan tolong. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita, saya menunggu kesaksian Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab itu adalah bagian terbaik yang dipilih Maria untuk membuat pertumbuhan iman terjadi dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Kita ini tidak terpisahkan dari kasih Tuhan, karena kita sudah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Karena itu bila angin badai topan menerpa, jangan biarkan badai itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jika sakit penyakit datang menghampiri kita, jangan biarkan penyakit itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetaplah setia dan bertekun berdiri di atas iman, sebab Tuhan adalah kebenaran kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup yang beri pengharapan. Mari kita ikut kehendak Tuhan. Ku ikut kehendakmu, ku meluk Tuhan, ku meluk anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. pengorbanan yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Dan hari ini kami mau melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau mengurapi hamba,
dan melawat setiap jemaat Tuhan yang menikmati kebenaran firman Tuhan dan yang siap sedia untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami dapat melihat bahwa Engkau sangat peduli dan mengasihi hidup kami. Amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan Amin. Amin. Selamat pagi. Apa kabar? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini ada banyak orang yang lupa karena hari Minggu kemarin tidak diumumkan di mimbar. Tapi pengumuman itu sudah ada di grup WA, ya. Tapi puji Tuhan, apapun yang menjadi kendala pada hari ini, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, kita akan bincang-bincang hari ini seputar tentang Jumat Agung, Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Mengingat salib Kristus, ya, kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca sekali lagi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan. Sampai-sampai ada banyak orang Kristen lupa, ya, kecuali gereja Katolik, karena mereka memakai kalender gereja. Tradisi-tradisi gereja itu akan terus dilestarikan dalam peribadatan mereka. Jadi sepanjang minggu ini, ya, di dalam kalender gereja ada yang namanya Kamis Putih. Jadi tidak mungkin orang akan lupa beribadah karena pada hari Kamis mereka sudah mulai ibadah Kamis suci. Terus hari ini ibadah Jumat Agung, terus besok itu ibadah Sabtu suci. Baru kemudian Minggu itu ibadah Paskah. Nah, saudaraku, di mana gereja yang bukan Katolik itu tidak mengikuti kalender-kalender itu, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita tidak mengikuti kalender-kalender gereja, tradisi-tradisi itu yang tertulis di dalam catatan Alkitab kita, seringkali banyak orang Kristen lupa esensinya, lupa jati dirinya. Siapakah? Ya, yang banyak orang Kristen tahu adalah ibadah di hari Minggu. Sebenarnya ibadah Jumat Agung itu adalah ibadah yang sangat-sangat penting, karena ini yang seringkali menjadi sorotan banyak orang, ya kan? Yang seringkali menjadi perdebatan banyak orang. Jumat Agung, yaitu peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Tanpa ada kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bincang-bincang tentang soal kematian. Ya, Jumat Agung itu berbicara tentang kematian Yesus, di mana di situ
Firman Tuhan katakan, Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai, it is finished. Jadi ia sudah selesai mengerjakan misinya. Untuk apa? Yesus datang turun dari surga ke dunia ini. Jadi dengan satu tujuan, dia memang harus mengalami kematian di kayu salib. Jadi pengajaran dalam kekristenan itu justru tolak ukurnya Yesus itu memang harus mati. Tujuan Tuhan datang turun ke dunia, dia harus mati. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan kok mati? Bisa jawab Bapak Ibu dan Saudara? Sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, kalau dulu-dulu tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menggoncang iman saudara, selama saudara mengalami sesuatu yang nyaman dan aman, saudara tidak akan pernah ditanya, tidak pernah punya pikiran kalau ada sebuah pertanyaan, Tuhan kok mati? Ya kan? Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Ini seringkali membuat orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Yesus yang disebut Tuhan itu harus mati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sudah selesai. Jadi memang tujuan misi Allah turun ke dunia dalam kehidupan manusia dengan satu tujuan, dia memang harus mati. Kenapa harus mati? Apakah Tuhan bisa mati? Itu satu pertanyaan yang perlu menjadi perenungan. Bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menguraikan, bagaimana iman kekristenan itu yang mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengingat salib Kristus, pertanyaan demikian. Hari ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus mati dan disalibkan? Ya. Mengapa Yesus harus mati dan disalibkan? Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi standar surga supaya manusia bisa masuk ke sana? Jadi untuk bisa merenungkan Jumat Agung, kita mau bincang-bincang menjawab pertanyaan ini. Mengapa Yesus harus mati dan disalibkan? Dan apa yang menjadi standar surga supaya manusia bisa masuk ke sana, bisa masuk ke surga? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya dalam tradisi budaya, adat istiadat orang Jawa kuno akan mengadakan suatu yang namanya kenduri, selamatan, kenduren. Masihkah itu masih terjadi di lingkungan tetangga kanan kiri kita? Budaya kenduri, kenduren, selamatan. Ya. Biasanya apa yang pasti ada ketika seseorang atau keluarga itu mengadakan kenduri, mengadakan kenduren, mengadakan selamatan? Biasanya yang harus ada adalah apa? Oh, sudah nggak ada di lingkungan kita budaya kenduri. Ya, pernah diundang kenduran tadi? Pernah Pernah. Biasanya yang ada di tengah-tengah kumpulan kenduri itu apa, Pi? Yaitu syukuran, kata zaman sekarang itu syukuran. Oh, syukuran zaman sekarang sudah beralih fungsi menjadi syukuran. Tapi kalau orang Jawa kuno, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, yang harus ada ketika selamatan, ketika kenduren itu yang harus ada adalah engkong. Tahu engkong? Ayam. Ayam di tengah-tengah
kenduri itu, saudaraku. Ya, harus ada yang dikorbankan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan kenduri itu adalah meminta berkah keselamatan. Meminta berkat keselamatan supaya dijauhkan dari bala, ya, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari godaan setan. Ya, maka diadakan selamatan dengan memotong ayam jago. Ya kan? Biasanya yang dijadikan ingkung itu ayam jago, bukan ayam babon. Ya kan? Nah, saudaraku, harus ada yang ditumbalkan, harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan keselamatan. Itu di budaya Jawa. Sementara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Israel pada waktu itu apakah sudah ada ayam? Ada nggak kira-kira? Kita mendengar ada peternakan ayam di Israel, ya. Nah, di Israel pada zamannya itu, ya, yang terkenal adalah domba. Jadi hewan yang dikorbankan di situ dilambangkan dengan seekor domba. Kenapa domba? Ya karena yang ada di sana adalah domba. Apa keistimewaan domba? Domba itu menurut. Domba itu dia pasrah. Kalau ayam, ya, kalau kita cuma pegang sayapnya satu, kalau kita cuma pegang kakinya satu, dia akan lompat, dia akan terbang bisa. Nah, kemungkinan kalau pada waktu itu di sana tidak ada domba, yang ada ayam, ya yang dipakai ayam. Ya. Sehingga Yesus dikenal, dicatat dalam Alkitab sebagai anak domba Allah. Kalau di sana pada waktu itu yang terjadi, yang dipakai adalah ayam, jadinya korban pendamaian. Harus ada hewan yang dikorbankan. Sementara saudara-saudara kita di Papua, ya, memakai hewan korban itu adalah babi. Karena di sana yang paling terkenal, yang paling banyak adalah hewan babi. Kalau ada korban pendamaian, korban penebus salah, ritual dalam keagamaan mereka, yang dipakai adalah babi, bukan domba. Kalau Alkitab dalam terjemahan bahasa Papua mungkin dipakai, ya, bukan anak domba Allah. Yang dipakai apa? Babi. Karena yang ada babi. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang harus dikenakan sebagai denda, dikenakan sebagai tumbal, dikenakan sebagai hewan korban, akan dipakai babi kalau di Papua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, disinilah kita akan melihat bahwa pada zaman Israel pada waktu itu, untuk melakukan korban pendamaian, korban penebusan salah, korban persembahan api-apian di bait Allah, itu dipakai hewan korban. Kalau bahasa perdukunan, ya ditumbalkan, harus ada yang ditumbalkan, harus ada yang dikorbankan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus harus mati dan disalibkan? Kita akan melihat hal ini. Mengapa Yesus harus disalibkan? Ya, apakah orang Kristen kalau mati itu akan disalibkan? Biasanya pada zaman-zaman itu, ya,
orang-orang anak-anak orang Kristen akan di olok-olok. Kristen nanti matinya disalib. Tapi belum pernah ada di Indonesia karena itu bukan budaya Indonesia, tapi budaya di Israel. Ya, makanya Yesus matinya itu disalibkan di Bukit Kalvari, di Bukit Tengkorak. Apa itu Bukit Kalvari? Apa itu Bukit Tengkorak? Bukit Kalvari atau Bukit Tengkorak itu adalah tempat di mana di situ penghukuman bagi para penjahat penyamun. Ya, itu namanya tempat Bukit Kalvari, Bukit Golgota itu tempat di mana pada zaman itu orang-orang yang jadi penjahat penyamun akhir hidupnya akan disalibkan di sana, di Bukit Golgota itu. Jadi boleh dikatakan budaya, ya, Alkitab memakai bahasa budaya manusia pada zamannya. Ketika Alkitab ditulis itu memakai bahasa dan budaya yang ada pada waktu itu. Ya. Mengapa Yesus harus disalibkan? Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ini tercatat dalam Ulangan, ya, pasal 21, 22 sampai 23 itu bahwa menggambarkan penjahat, orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan yang fatal, ya, akan mengalami hukuman gantung, disalibkan. Dan pada waktu itu hukumnya mengatakan bahwa orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, ya, terkutuk oleh Allah. Ini kronologi sejarah pada Perjanjian Lama, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Mengapa Yesus itu harus disalibkan? Karena Alkitab kita itu diturunkan atau mencatat tentang kehidupan bangsa Israel. Jadi mau tidak mau memakai budaya pada waktu itu. Ya. Yang disalib itu adalah penjahat, yang disalib itu adalah penyamun, yang disalib itu adalah pendosa besar. Jadi yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, ya kan? Terkutuk oleh Allah. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, pertanyaannya, mengapa kok Yesus harus disalib? Ya. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi, ini yang namanya hukum perwakilan, hukum penebusan. Jadi yang namanya penebusan itu menggantikan. Namanya perwakilan itu digantikan. Kalau saudara mewakilkan saudara terhadap orang lain, saudara akan memberi surat kuasa untuk diwakili oleh orang yang kita tunjuk. Nah, sementara di sini mengapa Yesus harus disalibkan? Karena ini memakai hukum perwakilan, saudara yang dikasih Tuhan, menggantikan kita, menggantikan manusia yang harus mengalami penghukuman Allah. Orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Jadi pada waktu Perjanjian Lama dipakai mengadakan korban penebusan salah, korban penebusan dosa, itu memakai yaitu hewan korban. Setiap kali, ya, kita melakukan kesalahan dan dosa, setiap kali itu kita harus memberikan hewan korban sembelihan.
Bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita setiap hari melakukan dosa, berarti setiap hari kita harus mengadakan korban pendamaian, korban penebusan salah, korban penebusan dosa, harus menyembelih hewan korban. Ya. Sementara 1 ekor pun, ya, belum tentu kita punya hewan, ya kan? Terus apa yang mau kita korbankan? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksudnya dalam catatan Yesaya 53 ayat 4-5? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, terkutuk. Ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ada hukum perwakilan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa ada yang menggantikan, maka status kita adalah terdakwa. Status kita adalah orang yang terhukum. Kita akan dijebloskan kalau sudah menjadi tersangka, masuk dalam penjara, harus mengalami hukuman itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sementara di sini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ditimpakan, ditanggung oleh Yesus. Jadi perjanjian lama itu gambaran yang merujuk pada apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dalam perjanjian lama yang dilakukan adalah mengadakan penyembelihan hewan kurban. Sementara dalam perjanjian baru sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi mengapa Yesus harus disalibkan? Untuk menjadi perwakilan saudara dan saya. Endingnya apa? Ya. Mendatangkan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, supaya kita mengalami selamat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus selanjutnya, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Bukankah dia Tuhan? Ya, Tuhan kok mati? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang bisa mati itu adalah manusia. Maka Tuhan yang kekal di surga itu rela turun menjadi manusia supaya bisa mati. Karena yang bisa mati itu adalah manusia. Sementara hukum perwakilan itu berlaku menggantikan posisi, ditimpakan kepadanya. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, kulit ganti kulit. Jadi nyawa ganti nyawa. Yesus menggantikan posisi saudara dan saya. Yang harusnya saudara dan saya itu adalah orang-orang yang terhukum. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Adakah kita yang berharap bahwa kita tidak pernah mati? Adakah kita berharap berumur panjang? Ya kan? Saudaraku, itu bisa terjadi kalau Tuhan Yesus hari ini datang.
kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita akan menyongsong Dia, terangkat di awan-awan, tidak mengalami kematian. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi natur dosa pada manusia, setiap orang itu wajib mati. Ya kan? Jadi upah dosa ialah maut, nyawa ganti nyawa. Ya. Sementara siapakah Yesus yang harus mati? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk dapat pembenaran, ya, maka harus ada yang namanya hukum perwalian untuk menggantikan kita. Upah dosa ialah maut. Ya. Kalau Yesus nggak pernah mati, Dia tidak mungkin bisa menjadi perwakilan kita untuk menggantikan kita mengalami kematian. Oleh sebab itu, maka Yesus harus mati. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat hukum perwakilan ini. Saudaraku, saudara pernah masih ingat kisah Daud mengalahkan Goliat? Biasanya kalau kisah Daud mengalahkan Goliat adalah yang ditonjolkan adalah bagaimana Daud mengalahkan Goliat, bukan Goliat. Daud mengalahkan Goliat dengan umbannya, alih-alih dengan batu. Ya. Biasanya kita mendengar bahwa untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu, ya, untuk mengalami kemenangan itu kita harus menjadi seperti Daud yang membawa nama Tuhan. Sebenarnya apa di balik peristiwa Daud dan Goliat? Sebenarnya yang mengalami ketakutan itu siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu itu perang antara orang Israel dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin punya jagoannya yaitu Goliat si raksasa, sementara bangsa Israel rata-rata sama. Ya, rajanya Saul tidak berani menghadapi Goliat. Panglimanya tidak berani menghadapi Goliat. Kakak-kakaknya Daud tidak berani menghadapi Goliat. Ketika ditantang sama Goliat, Goliat bilang apa? Goliat memakai hukum perwalian. Ya, silakan di antaramu maju satu orang, jika bisa mengalahkan aku, maka seluruh bangsa Filistin akan menjadi bangsa jajahan Israel. Tapi sebaliknya, jika perwakilan dari bangsa Israel itu kalah, maka seluruh bangsa Israel akan menjadi budaknya orang Filistin. Maka memakai hukum perwakilan. Bangsa Filistin memakai Goliat, bangsa Israel memakai Daud. Ya. Sementara raja ketakutan, panglima ketakutan, tentara ketakutan, rakyatnya juga ketakutan. Kenapa? Tidak mungkin mereka bisa menghadapi Goliat. Ya, kalaupun maju berperang, ya, akan dibabat habis oleh Goliat. Ya kan? Akibatnya apa? Semua akan mati. Supaya tidak mengalami kematian, maka di situ Tuhan memberikan, ya, satu contoh sehingga Daudlah yang maju dalam peperangan sebagai perwakilan dari bangsa Israel. Bangsa Israel seluruhnya diwakili oleh seorang yang bernama Daud. Akhir kemudian Daud mengalami kemenangan dan bisa mengalahkan Goliat.
akhirnya seluruh bangsa Israel ya terbebas dari ya perbudakan bangsa Filistin. Demikian juga Bapak Ibu, Saudara dan saya sebagai orang yang berdosa ya, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, itu tidak mungkin bisa selamat dari yang namanya kematian. Mau tidak mau harus mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini hukum perwakilan dalam Roma 5 ayat 17-19, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, satu orang mewakili seluruh umat manusia. Siapakah dia? Manusia yang pertama, yaitu Adam. Karena satu orang melakukan pelanggaran, maka berbuntut panjang semua keturunan manusia mengalami penghukuman, mengalami kematian. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu perbuatan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi ini hukum perwakilan, saudaraku yang dikasihi. Oleh karena pelanggaran satu orang, semua keturunannya masuk dalam bilangan orang berdosa. Karena oleh ketaatan satu orang, maka di situ ya orang yang percaya kepadanya mengalami pembenaran, menjadi orang benar, statusnya dibenarkan. Jadi status saudara dan saya itu dibenarkan, ya, bukan karena kita benar. Kita yang berdosa mengalami pembenaran oleh karena perwakilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah diwakili. Siapa yang percaya kepada dia, dia menerima kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mengapa Yesus harus mati? Karena yang bisa mati itu manusia, ya. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Kenapa disebut anaknya yang tunggal? Ya kan? Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Allah itu beranak? Sehingga ada pernyataan di Alkitab, anak tunggal Allah, ya. Mungkin akan diotak-atik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau saudara membaca Alkitab dengan tuntas, maka saudara akan diberi pengertian, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya memakai hukum perwakilan, ya, yang dikenal sebagai anak tunggal Allah yang harus menjadi perwakilan saudara dan saya yang harusnya dihukum, ya. Banyak nama-nama yang dipakai yang dikenakan sebagai anak domba Allah, anak tunggal Allah, ya, firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini memang sesuatu yang membuat kita harus banyak-banyak membaca kitab suci, harus banyak-banyak membaca Alkitab, bagaimana kita bisa memahami apa maksud daripada firman Tuhan itu. Jadi memakai hukum perwalian,
Mengapa Yesus harus mati? Karena yang bisa mati itu adalah manusia. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena Allah yang tidak kelihatan itu mau turun ke dunia dan menjadi manusia supaya bisa mati. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk pada standar surga. Standar surga. Orang yang mengalami, mempercayai hukum perwakilan, dia akan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus yang sudah mati dan dia yang sudah bangkit. Kita akan melihat standar surga. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, standar surga itu adalah tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Makanya dalam Alkitab dikatakan sejak zaman Musa, orang yang mau melihat Tuhan itu pasti mati. Bertatapan muka, dikatakan. Makanya Musa, jangan sampai engkau melihat, Maka Musa hanya melihat api di semak duri aja. Musa tidak berani melihatnya secara langsung. Kenapa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi, saudaraku, standar surga itu adalah kudus. Dikatakan demikian, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Umat tebusannya menjadi milik Tuhan, menjadi milikku, menjadi umat Tuhan. Maka di sini kuduslah kamu bagiku. Orang yang mau masuk surga itu standarnya adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nggak mungkin saudaraku kita akan berdiri di hadapan Allah yang kudus itu dengan membawa dosa-dosa itu. Dosa-dosa itu harus ditinggalkan, harus ditebus, harus disucikan. Nah, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana firman Tuhan ini dapat tergenapi dalam kehidupan orang Kristen? Haruslah kamu sempurna. Mungkin tidak kita menjadi orang yang sempurna. Pertanyaannya, dengan model kita yang seperti ini, mungkinkah kita menjadi orang yang sempurna, orang yang kudus, orang yang suci? Artinya tidak ada cacat celanya, tidak ada setitik pun noda. Itu namanya kudus, suci, sempurna. Tidak ada setitik pun noda. Kira-kira kita bisa nggak? Kira-kira kita mungkin tidak? Jawabnya adalah tidak mungkin. Jawabnya adalah tidak mungkin. Karena kita baru keluar dari gereja, setelah selesai ibadah ini pun kita bisa melakukan dosa. Dalam satu hari kita tidak bisa terbebas dari yang namanya berbuat dosa. Yang harusnya kita menolong orang lain tapi kita tidak melakukannya, itu pun sudah berdosa. Jadi kita tidak mungkin sesungguhnya untuk menjadi sempurna, suci, kudus. Ending dari kehidupan kita adalah kematian. Ending dari kehidupan kita adalah hukuman. Jadi bagaimana supaya kita bisa selamat? Melalui Jumat Agung, melalui kematian Yesus, kita diwakili, diwakilkan, ditebus. Jadi harus ada yang dikorbankan. Siapa yang bisa menjadi korban penebusan? Bukankah standarnya adalah sempurna? Kalau manusia gantinya manusia, nyawa gantinya nyawa.
Ya kan? Saudaraku, saya akan mengajak saudara jalan-jalan ke kitab Perjanjian Lama. Bagaimana sesuatu yang tidak layak itu di hadapan Allah. Karena Allah kudus, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Di surga tidak ada kenajisan, di surga tidak ada dosa, karena seatmosfer, sefrekuensi dengan Allah, ya, seirama dengan Allah, itu harus sama dengan Dia. Posisi dan statusnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini saudaraku saya ingin melihat, ya, di Perjanjian Lama bagaimana kita melihat bahwa dalam Perjanjian Lama itu sudah ada aturan-aturannya, sudah ada rincian-rinciannya, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita akan melihat di sini, ya. Yang disebut jahat di mata Tuhan itu seperti apa? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Jadi pada waktu zaman Perjanjian Lama di Israel, sampai hari ini pun kalau mereka orang-orang Yahudi ketika mengadakan hewan kurban, semua binatang yang dibawa ke bait Allah, ke sinagog itu, ya, akan diperiksa oleh mantri hewan. Nah, ini cacat atau tidak, ya, ini sehat atau sakit, ini pincang, ini buta, ini belawur. Coba perhatikan ini, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam, Malaikat 1 ayat 8. Jadi yang dikorbankan itu tidak boleh ada cacat celah, harus sempurna, sehat. Ini baru binatang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang? Kita akan melihat di sini, ya, dalam Ulangan pasal 15 ayat 21. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Jadi yang hewan yang dikorbankan itu tidak boleh ada cacatnya, harus diperiksa. Sementara dalam Imamat pasal 21 ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat padanya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Yang boleh ibadah di bait Allah itu hanya orang-orang yang sehat dan sempurna. Yang cacat badannya, yang timpang, dia tidak boleh datang mendekat. Ayat 18, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya. Orang yang bercacat mukanya itu kira-kira ada cacatnya nggak? Nah, yang jerawat itu tidak boleh. Iya kan? Ya. Terus orang yang terlalu panjang anggotanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cek, ya, kaki Bapak Ibu itu tidak akan pernah sama, posisinya akan panjang sebelah. Apalagi yang memakai kebiasaan, ya, pakai sendal yang satu tipis dan satu tebal, ya, itu akan begini, ya. Nah, sementara di situ dikatakan orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya. Ada yang patah tangannya? Ya, terus orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, kuntet, itu pun juga tidak boleh masuk ke bait Allah, sudah yang dikasih Tuhan. Atau yang bular matanya, belawur, rabun. Nah, yang sudah pakai kacamata kayak gini, enggak, mana sih?
buah anunya. Apa itu yang rusak buah anunya itu? Hernia, sanglir. Kalau orang sana bilang sanglir, panjang. Ya ada panjang anggotanya kan nggak boleh masuk, saudara. Nah, saudara, kriteria ini yang dipakai dalam perjanjian lama, saudaraku, yang menggambarkan bahwa untuk bisa masuk surga itu harus tidak bercacat celah. Artinya harus sempurna, harus kudus. Maka dipakai gambaran dalam perjanjian lama itu kriterianya seperti ini. Yang buta tidak boleh ibadah, tidak boleh datang ke bait Allah. Yang pincang nggak boleh datang ke bait Allah. Yang anggota badannya terlalu panjang tidak boleh datang. Yang cacat, yang popeng, ya kan? Tidak boleh. Ya, yang patah kakinya atau tangannya ada patah tulang tidak boleh datang. Kira-kira, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara melihat, memeriksa dalam kitab Imamat bagaimana berapa banyak orang-orang dari suku Lewi itu yang bekerja melayani peribadahan di bait Allah, itu jumlahnya ribuan. Yang menjadi penerima tamu Asher itu jumlahnya ribuan. Yang menyanyi, yang singer WL choir itu jumlahnya ribuan. Ya, yang menjadi dokter hewan itu jumlahnya ribuan. Jadi semuanya akan diperiksa dengan teliti yang mau masuk ke bait Allah. Betapa screening untuk bisa masuk ke bait Allah itu begitu ketatnya pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi surga tempatnya Allah yang kudus, yang suci, ya. Maka di situ kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisakah kita memenuhi standar surga? Apakah kita bisa sekudus itu? Saudaraku, panggung ada, kurang ada, ya, muka ada cacatnya, apalagi yang sudah operasi bonggol, ya, kaki patah, tangan patah. Nggak mungkin deh kita bisa menghadap tata Allah. Nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau memakai standar apa yang diukurkan dalam perjanjian lama ini. Maka dipakai gambaran ini harus ditolong. Tidak ada orang yang bisa selamat, mau tidak mau harus mendapatkan pertolongan. Allah sendiri yang turun menjadi manusia, ya. Korban penebusan itu yang manusia digantikan oleh manusia. Nyawa gantinya nyawa. Tidak bisa ditebus oleh yang lain. Tidak bisa ditebus oleh hewan kurban. Kalau hewan kurban yang harus kita pakai untuk penebusan dosa kita, tiap hari kita akan motong hewan kurban. Sementara hari ini 1 ekor pun, ya, saya tidak punya hewan. Bagaimana saya tiap hari ketika saya salah sedikit, dosa sedikit, ya, harus motong hewan kurban, ya. Kalau begitu harus beli, ya. Bagaimana mau beli? Duitnya aja nggak ada, ya. Ribet bukan? Ribet, bukan ribet. Aturan mainnya memang begitu, ya. Screening demi screening supaya kita bisa lolos itu tidak mungkin, maka harus ditolong oleh Allah sendiri. Allah yang di surga turun ke dunia menjadi manusia dalam Yesus Kristus supaya bisa menggantikan manusia yang terhukum itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat kita semua tidak masuk dalam kriteria ini, ya, untuk bisa masuk surga, ya. Kita semua mengalami cacat celah. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkata saya bersih,
saya orang baik, saya orang suci, saya orang saleh. Semuanya terkena status yang sama. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga menjadi seterunya Allah. Makanya harus ada pendamaian antara kita dengan Allah. Dibutuhkan korban pendamaian melalui Jumat Agung. Yesus harus mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat salib Mazmur 49. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara dan saya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati bukan menunggu kita menjadi orang baik, menjadi orang benar. Justru Tuhan itu mau datang menjadi manusia dan mati disalibkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih belum bertobat, supaya bisa memandang salibnya, mengingat salibnya, betapa Allah mencintai kita. Saudara, bagaimana kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan itu sungguh amat baik, ya. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus itu bukan hanya untuk saudara saja. Yesus Tuhan itu untuk seluruh dunia, tanpa terkecuali. Barang siapa yang mau menerima Dia, korban pendamaian, supaya kita tidak menjadi seteru Allah, kita bisa berdamai dengan Allah, kita bisa menghadap Allah, kita bisa tinggal bersama dengan Allah. Maka kita harus punya status kudus, sempurna. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus yang sudah disalibkan dan mati pada hari yang ketika Dia bangkit, dan hari Minggu besok kita kenal sebagai hari Paskah, ucapan syukur sebagai orang yang mengalami kemenangan bersama kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati perjamuan Tuhan dengan mengingat salibnya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus punya keyakinan yang kuat bahwa saudara dapat diterima oleh Allah untuk bisa masuk surga, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena saudara orang baik, orang soleh, orang budiman, orang yang dermawan, tapi karena saudara dibenarkan oleh karena Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib. Pemain musik WL Singer, silakan maju ke depan. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kita, bagaimana kita mengingat salibnya Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah yang turun ke bumi, ke dunia ini menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya yang harus mengalami kehidupan di dunia. Nyawa ganti nyawa, manusia ganti manusia. Yang bisa menjadi korban pendamaian penebusan itu adalah manusia, karena yang ditebus adalah manusia.
Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyadari hidup kita bukan karena gagah dan kuat kita hari ini. Kita bisa beribadah karena mengikuti syarat aturan hukum Taurat. Kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kita memperingati di hari Jumat Agung ini, oleh karena Yesus sudah mati untuk menggantikan saudara dan saya, mewakili hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa, upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berdosa mau tidak mau harus mengalami yang namanya kematian. Tidak boleh tidak, dia harus mati. Bagaimana supaya kita bisa selamat? Maka Yesus melakukan semuanya itu untuk saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia datang yang dari surga turun ke bumi menjadi manusia, supaya saudara dan saya memperoleh, mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Sang Pencipta kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Kami tahu sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, tapi hari ini kami mendapatkan pembenaran, mendapatkan status melalui karya salibmu dan kematianmu. Kami dibenarkan oleh karena Engkau yang tidak pernah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yang tidak pernah salah telah dipersalahkan oleh karena kita.
Tuhan dalam Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebagai doa di sepanjang kehidupan kita, bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan saudara dan saya. 3 orang untuk bisa membacakan firman Tuhan yang di dalam. Yang pertama, saudara, jika kita hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita hari ini dan hari esok. Yang kedua, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. kenakanlah kasih, bukan hanya sekadar slogan. Kasih itu adalah tindakan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Yang ketiga, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya. apapun yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini, firman Tuhan katakan janganlah takut, janganlah bimbang, karena Tuhan Allah kita yang menyertai hidup kita hari ini dan hari esok. Percayalah bahwa Tuhan itu Jehovah Rohi. Jehovah Rohi itu artinya Tuhan adalah gembala. Jadikan Tuhan itu gembala saudara di sepanjang sisa kehidupan saudara hari-hari. Saudara, kita mengangkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita dapatkan, dan saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam berkat nama Yesus, makanlah. Saudara sudah mendapatkan cawan anggur. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus. Dalam berkat nama Yesus, minum. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
kematian menggantikan apa yang seharusnya kami alami. Upah dosa ialah maut, dan seharusnya kami adalah orang-orang yang terhukum. Terima kasih dan puji syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, dan hari ini kami percaya bahwa di hari esok Tuhan ada di sana. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat baik pemberitaan firman Tuhan maupun berkat dari perjamuan kudus yang kita terima pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan memberikan bagian kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mohon untuk para petugas kolektan untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa untuk setiap berkat, setiap taburan yang akan kita berikan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Saya minta Adia berdoa untuk persembahan ini. Bapak, kami mengucap syukur atas segala bertaan yang Kau berikan di sepanjang hari yang kami lewati, Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, dekati kami yang memberi dengan sukacita. Kiranya dengan persembahan kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk Mas Diki ya, dan Nathan yang lagi sakit, yang lemah tubuh. Kita berdoa untuk kesehatannya, pemulihannya. Kiranya berkat kemurahan Tuhan, Tuhan jamah dan tolong. Juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan tolong dan sembuhkan. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Cipto yang mungkin hari Selasa akan mengadakan tindakan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, menolong kehidupan Bu Cipto selanjutnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal hari ini di peristiwa Jumat Agung yang sudah mati di kayu salib, turun ke dalam jurang maut, dan pada hari yang ketiga Kau bangkit dari antara orang mati, dan Kau naik ke surga untuk memberikan garansi, jaminan bagi orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada-Mu, mengalami, menikmati kehidupan yang kekal bersama Engkau di surga. Hari ini kami mau berdoa terkhusus untuk Diki dan Nathan yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu jadilah sembuh. Karena kami percaya firman-Mu berkata bahwa kematian-Mu di kayu salib
untuk menggantikan kutuk, mengubahnya menjadi berkat. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan kesehatannya, pulihkan hidupnya, berkati orang tuanya dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Bu Cipto yang hari Selasa rencana mau mengalami operasi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan persiapkan diri para dokter yang akan menanganinya. Kiranya Tuhan buat lancar dalam penanganannya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dipulkan bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Berkati Bu Cipto, berkati anak-anaknya dan cucunya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, untuk Bu Suryati, Bu Darsono, untuk Pak Kuncoro, dan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan. Tuhan jamah dan pulihkan, berikan kesehatan dan kekuatan dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kami berdoa untuk Jawa Tengah, kami berdoa untuk Kabupaten Banyumas, kami berdoa untuk Purwokerto. Kiranya Tuhan menyelamatkan bangsa kami, kiranya Tuhan menyelamatkan kota kami, kiranya Tuhan menolong pemimpin kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat kemurahan Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumah. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usaha dan pekerjaan, diberkati warung dan